Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wal syukurillah bahwa hari ini kami ceria, kami sehat, bahagia. Kita masuk ke Desa Mbulurjo. Sampingnya rumahnya Mbah Gudek yang pernah dulu diliput. Pemirsa, ini di ruang lingkup rumahnya Mbah Gudek ditanami lombok. Kelihatannya lomboknya baik sekali pemirsa, racak dan hijau-hijau ya. Iya. Ini bisa ke sini Mbak. Nah, ini pertanian, sub pertanian pemirsa. Di sana itu lombok kecil. Tampar. Lombok tampar Pak ini Pak ya. Lombok tampar. Cabai rawit. Subur sekali pemirsa. Ini kan di Dadahan pemirsa. Di Dadahan saja tanamannya bagus. Tanaman-tanaman lombok yang dikerjakan oleh masyarakat setempat. Tanah ini tanah Dadahan yang biasanya kalau Dadahan itu kan kurang bagus karena kena ayoman pohon-pohonan. Ya, ini kalau dilihat dari pekerjaan dari pertaniannya itu pakai lanjaran kacang, lanjaran bambu ya. Tanaman lombok pertanian Mbulurjo pemirsa. Ini pekerjaannya itu lagi nyemprot. Di sana juga lagi nyemprot juga. Iya. Ini miliknya satu orang mau kurban, Mbah? Biasanya miliknya satu orang pemirsa. Untuk satu orang. Ini lagi. Bulan bulan ya ini. Sasi. Ini sasi nih. Oh. Sasi selama dino. 25 hari sudah mulai berkembang Pak ya, mulai ada bunga-bunga ya. 25 hari. Ngeten iki soalnya mur seminggu ngoten lo kok kocor. Jadi kalau tidak dikocor langsung mati berarti Pak ya. Langsung mes ini kan nggak kuat ya. Nggih. 1 kilo sekilo pinter sana iki lomboknya ini. Oh, kira di sekilo. Sekilo pinter Pak lombok niki. Wah ya bagus nih Pak. Kali 50 lumayan ini. Lumayan corone sumbut. Sumbut sekali. Ini yang sana agak Pak ya, agak lebih baik. Padahal itu kan dekat Dadahan, dekat dengan pohon-pohon Pak. Lek lombok tampar niki lek tiupan ukur-ukur malah api. Malah api nggih. Api. Oh ngoten. Oh nggih. Ngeten iki sing lar nggih malah. Nggih. Batinku kalau di sana kok malah subur gitu ya. Kalau ini lemah berapa Pak ini? Berapa paruh itu? 70 bagi niki pakai bagi pekarangan 90. Oh. Sing di tandur iki 70-an. 70-an. Berarti sekitar hampir 150 Pak ini Pak. Nggih. Oh 150. Diperkirakan yang dulu-dulu pernah berapa hasilnya Pak? Maksudnya berapa juta itu sampai habis sampai mati Pak? Wah, nandur nggih mboten mesti nggih. Kalau harganya umum, harga normal bisa sampai berapa Pak? Cara untung bersih selama habisnya ada 3 juta. Ada 3 juta, 2,5 kayak ada harga melebihi 15 ke atas ya 25 juta. 25 juta. 25 juta. Lumayan Pak ya. Berarti nandur lombok mboten kapok Pak nggih. Mboten. Nggih, terus bangga. Jadi 2.000 3.000-an per kilo. Niki pemilihan jangan piambak apa nih? Nggih gandengan kali Mas. Oh gandengan kali Mas ngoten nggih. Sak keluarga ngoten nggih. Nggih. Oh nggih. Obat-obatanipun napa saking toko pertanian ngoten nggih. Nggih, tapi di
diambil. Cara penanaman niku rahasia piyambak napa njaluk tuh biyen pertama kali bapen napa ngawut wonten obat-obate napa takon-takon kanca Pak obat-obatane ngoten. Kanca nggih kok ing pertanian. Oh, dadi tetep Ngoten wis sak karepe dhewe malah ndak mendak saja nggih. Nggih. Oh, nggih. Jadi tetap membutuhkan pelajaran dan pendidikan tentang napa carane nandur lombok ngoten Pak nggih. Nggih. Oh, nggih. Iki lek mboten kelintur riyen pantun Pak nggih. Pantun. Iku kudu digangi berlombok pantun, pari napa. Mboten pantun nganu niki banyu sak menten niki kok. Oh, nggih. Banjir ngoten niku keres niku amber. Nggih. Amber niku sak menten banyu. Niki mengulen kaya anu kaya segoro. Banjir. Tapi ini saya lihat dari iklimnya karo dan lomboknya insya Allah ini nanti bagus Pak hasilnya itu. Apa itu hidupnya bagus ini. Ini kan masih musim kemarau Pak. Nggih, tapi kadang nggih anu ke pasar. Iya, ya ke pasar. Saya teruskan siapa Pak? Nggih, matur. Saya tak lihat dulu Pak. Pemirsa, menanam lombok itu bejo-bejan pemirsa. Jadi kalau yang namanya bejo kadang-kadang itu nanamnya bagus, hasilnya bagus, buahnya bagus. Kalau tidak bejo kadang-kadang tanamannya bagus, hasilnya bagus, harganya jatuh. Sehingga tetap kita rugi. Kalau harganya bagus, gitu, terus lomboknya itu bagus, hasilnya juga sangat menyenangkan, sangat membanggakan. Jadi nanam lombok itu di samping merupakan itu kita bekerja yang giat dan rajin, faktor rezeki, faktor keuntungan, faktor apa itu bejo-bejan itu tetap berlaku pemirsa. Okay. Banyak sekali penanam lombok yang kebangkrutan dengan modal utang bank berapa ratus juta itu tidak boleh. Kena penyakit, kresek, daunnya itu apa itu kena serangan virus, kemudian daunnya keriting itu nggak bisa mengembangkan sayapnya, nggak bisa mengembangkan cabang-cabangnya, akhirnya mati pemirsa, mati dan tidak bisa subur. Nggih. Yang jelas untuk pihak pertanian di masyarakat kecil di kelas bawah atau kelas perdesaan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik bantuan bersifat pendidikan, bantuan bersifat apa itu kunjungan atau teknis penanaman Seminar ngoten Bang. Ya, bisa seminar. Kalau Pak Harto dulu kan diadakan kelompok capir itu. Nggih. Jadi perkumpulan kelompok para tani untuk meningkatkan hasil pertanian. Dan hasilnya memang sangat bagus Bang nggih Ya, saat itu. Bagus. Yang jelas itu tidak bisa lepas dari pengawasan dari Dinas Pertanian, termasuk Menteri Pertanian. Sehingga kalau kita itu benar-benar belajar menanam lombok, kita bergabung dengan kelompok tani yang dipandigani oleh aparat negara, terutama dari Bapak Menteri turun ke sektor bagian bawah nanti apabila ada hal yang kurang memuaskan, misalkan tidak bisa menyelesaikan tentang apa itu virusnya, tidak bisa menyelesaikan tentang penyakitnya, kan kita bisa mengajukan ke atasnya. Okay. Otomatis Dinas Pertanian kan ada ahli-ahli pakar yang bisa menyelesaikan tentang hal virus. Jadi pertanian itu dibagi-bagi pemirsa, bagian pengobatan ada sendiri, bagian virus ada sendiri, bagian perkawinan silang, perkawinan antara tanam satu tanaman yang lain juga ada sendiri. Jadi pemerintah tetap mengadakan hipotesa eksperimen agar tanaman lombok bisa berkembang di Pulau Jawa, terutama di Indonesia. Okay. Lombok adalah merupakan kebanggaan di daerah Kota Blitar. Karena Lombok cocok sekali di wilayah Blitar karena adanya gunung meletus sehingga pasir semerbak di pedaratan sehingga akan menambah vulkanik dari Gunung Merapi itu menambah kesuburan tanah. Okay. Sehingga kami berharap semoga pemerintah juga ikut andil ke bawah-bawah. Jadi orang bawah itu kan didatangi oleh orang atasan kan senang Mbak. Iya senang Mbak. Senang sekali. Merasa diperhatikan. Diperhatikan. Kami hanya seorang YouTuber sehingga kami tidak punya kemampuan untuk untuk meningkatkan kualitas barang atau kualitas tanaman. Kita hanya mengorek atau mengungkap masalah lombok itu kepada bapak Okay. petani sehingga barangkali
tentang berita YouTuber kami, tentang berita acara kami nanti bisa dilihat, bisa diketahui oleh pejabat-pejabat terutama Dinas Pertanian. Terus nanti Dinas Pertanian kan bisa mengerti, oh ternyata rakyatku nanam lombok begini, oh ternyata petaniku menanam lombok bintik, oh ternyata petaniku menanam lombok baik, subur, Iya. berhasil dalam bidang pertanian. Itu nanti kalau lewat YouTube itu kan semakin membantu dengan program pemerintah. Iya, menyampaikan aspirasi kan, Mbak ya. Iya, iya, aspirasinya gitu. Rakyat. Iya, yang jelas kita datang tidak diundang pemirsa, kita belakraan ke tempat-tempat manapun, baik itu pertanian, perdagangan, perindustrian. Isinya kita menyampaikan apa itu olah kridane poro rakyat cilik sing usaha pertanian, peternakan, terus kemudian perindustrian, sehingga dengan adanya YouTube barangkali oleh aparat pemerintahan atau dinas terkait bisa mengerti dengan jalan YouTube ini. Kemudian ibarat itu kritikan kan bisa langsung bisa merubah gitu. Iya. Di pemerintah agar tahu bahwa rakyatnya seperti ini itu. Kaum cilik, kaum petani itu sangat berguna dan sebagai pokok-pokok tiang-tiang negara. Iya. Nah, yang jelas itu pertanian itu yang menciptakan bahan makan, Mbak. Oke. Bawang, brambang, lombok, jagung, pari itu yang dimakan oleh warga negara. Kalau nanti pertanian kita jatuh, pertanian kita tersungkur, kita ambil dari luar, kita ambil dari mancanegara, otomatis negara kita akan kebangkrutan dengan subsidi. Akhirnya pemerintah tidak bisa kokoh. Iya. Jadi uang yang digunakan untuk rakyat akhirnya hanya untuk menambah-nambeli para petani yang bangkrut. Sehingga tentang pendidikan atau pelajaran canggihnya untuk bertani itu sangat dibutuhkan oleh rakyat, terutama para petani. Sehingga pemerintah jangan sampai bosan-bosan untuk memberikan bimbingan melalui dengan kelompok capir atau melalui dengan kelompok desa, kelompok tani yang sudah diterapkan oleh para pemangku-pemangku negara, oleh wakil-wakil pemerintah, gitu Mbak ya. Iya, Mbak. Tapi saya juga memberikan pemasukan. Semoga ini para pejabat atau para dinas terkait seperti dinas pertanian peduli dengan apa aspirasi rakyat. Rakyat sangat kebingungan kadang kala membeli pupuk. Sehingga kadang-kadang tanaman waktu memupuk sehingga kita kesulitan. Kadang-kadang ke kelompok tani juga habis pupuknya. Kemudian prosedurnya membeli pupuk bertele-tele itu ya. Itu kan juga gangguan, Pak. Oke. Gangguan kepada petani. Sehingga apabila petani membutuhkan pupuk, usahakan di kelompok tani turah-turah pupuk gitu loh. Iya. Dan menyeimbangkan antara harga pupuk dengan harga bahan pokok, harga hasil pertanian. Kalau pupuknya nanti mahal, terus hasil jual beli daripada hasil tanaman itu murah, otomatis petani kan rugi, Mbak. Rugi, Mbak. Rugi, sehingga untuk diseimbangkan antara harga pupuk, harga obat harus seimbang dengan harga lombok yang telah dipanen oleh para petani. Iya. Jadi mohon untuk pupuk buatan misalnya kados mes dan sebagainya lah. Kalau kita bukan petani kan ngarani stok itu kan repot. Iya. Pokoknya pupuk buatan saja, hanya pupuk pemerintah, pupuk zat kimia. Itu apabila petani ingin membeli untuk dipermudah, jangan sampai tidak bawa kartung ini dan kartung ini, akhirnya kartunnya hilang, barang kartunnya hilang tuku raiso arep ngemes bingung, akhirnya tandurannya elek kan. Ini jangan sampai. Dan sekarang sudah ada ada ketingkatan bahwa pertanian Indonesia sekarang juga bisa membuat pupuk buatan. Oke. Pupuk yang berasal dari kandang ayam, kandang sapi, kemudian dibikin sendiri untuk mumpuk sendiri. Sekarang Mbak, gemar-gemarnya, meriah-meriahnya dari telek pitik yang dibikin pupuk organik. Oh iya, Mbak. Ya, pupuk organik. Bahkan ada juga yang dari sisa-sisa makanan seperti sayuran, buah-buahan, ngoten. Terus ini beneran, jadi kepintaran rakyat semakin bertambah untuk berkreasi menanam lombok. Ini lombok yang masih 25 hari yang baru ditanam gitu, Mbak. Dan ternyata lombok itu juga membutuhkan suasana yang agak sejuk, Bang. Ternyata jadi kalau saya tidak ngerti, pahaman saya kalau lombok itu kepanasan justru malah baik. Paling enggak kalau lombok tampar seperti ini justru nggak dapat sinar terlalu panas, justru semakin baik. Contohnya yang di dan tadi kan justru enggak banyak mataharinya yang langsung mengena, Mbak.
Nggih. Jadi malah subur, malah bagus. Nggih. Yang langsung malah seperti ini. Jadi malah ternyata seperti itu. Jadi permintaannya karepe tanduran ini nggak bodor karepe wong. Ya karepe wong panas luwih apik, ternyata barang panas malah kurang apik. Malah sini dadan malah lebih baik. Tapi yang jelas itu walaupun ini pendek-pendek karena kena serangan matahari, itu nanti akan kokoh, akan kuat, Mbak. Karena kalau di yom-yoman itu kan apa itu lemes gitu ya. Nggih. Ya kepanasan walaupun magak itu nanti akan kuat, nggak gampang roboh, dan apa itu buahnya banyak itu. Nggih. Kalau nanti sama-sama berbuah, insya Allah malah lebih baik yang kepanasan itu. Oh, nggih, Mbah. Ya. Saya pesan semoga dinas terkait dari apa itu dinas pertanian selalu membantu rakyat, mengadakan musyawarah, mengadakan apa itu kelompok tani, diberi pelajaran, diberi pemasukan untuk hal pertanian. Semakin pertanian pintar, semakin pertanian canggih, maka hasilnya pun juga akan lebih besar daripada tani awut-awutan. Tadi Masnya bilang kalau nanam hanya awut-awutan malah justru tidak panen gitu. Jadi kan menanam Lombok membutuhkan pendidikan tentang pertanian, tentang tanaman, Mbak ya. Ya, semoga kami berdoa Lombok ini akan berbuah subur, berbuah banyak, kemudian harganya juga seimbang, sehingga di antara petani sama masyarakat akan seimbang itu, Mbak. Karena kalau Lombok terlalu mahal kan konsumsi masyarakat kan susah untuk beli. Kalau Lombok terlalu murah, otomatis pertanian merugi. Mbak. Yang baik hanya itu disesuaikan dengan keberadaan konsumen. Gitu. Itu yang lebih barat itu lebih bagus, Mbak, lebih racak itu. Lebih racak. Betul yang dikatakan Mas yang tadi, karena yang kena perlindungan daripada tumbuhan yang lain, yang yom, bahasanya bosone Jawa, karena yom-yoman justru malah subur itulah ya. Karena dia nggak suka sama panas yang terlalu menyengat. Pertanian Bolorjo itu Bolorjo Semersari itu termasuk petani yang lebih suka Lombok, terutama Lombok, Mbak. Yang lain tuh Lombok tomat itu kebanggaan orang-orang Semersari karena sering mendapat keberhasilan yang sangat pesat. Beli motor, beli rumah, beli apapun, beli mobil pun itu juga atas keberhasilan daripada hasil pertanian, utamanya Lombok, Mbak. Subur sekali pemirsa. Untuk sementara kami hanya bisa melaporkan seperti ini adalah penanaman Lombok atau pertanian Lombok
yang masih diawali dari umur 25 hari, yang pian sudah mulai membuat pang, sudah mulai berbunga. Ini jarak sekitar 20 hari, insya Allah sudah panen mungkin. Pemirsa, cukup sekian laporan kami. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak semua. Jadi kesimpulannya, penanaman lombok itu memerlukan proses pendidikan dan pengalaman. Semoga untuk petani yang lain yang nanti kita kunjungi sebagai acuan untuk persaingan sehat. Kalau misal di sana berhasil nanam lombok, kenapa kita tidak, gitu Mbak ya? Iya. Jadi seperti itu. Itu juga untuk meningkatkan perekonomian negara, Mbak ya? Iya. Ya, kalau dilihat dari cara menanamnya juga bertele-tele. Ini pakai plastik, pakai lanjaran, pakai penyemprotan, pemupukan, sangat bertele-tele pemirsa. Tapi kenyataannya setelah panen ya lumayan cukup untuk kebutuhan gitu loh. Oke. Cukup sekian pemirsa. Mbak Lulu menanggapan apa? Cukup, Mbak. Ya. Cukup sekian pemirsa, kita jumpa lagi di acara berikutnya. Kita akan bergerak lagi untuk tanaman yang lain, misalkan tanaman semongko, tanaman bibit dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.